Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Reinhard Al-Aflah dari kelas 11 MIA 7, absen 31. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai arus dan tegangan listrik. Dari arus dan tegangan listrik ini, saya akan membaginya menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah definisi arus listrik, yaitu hubungan antara kuat arus, jumlah elektron, dan waktu. Yang kedua, definisi tegangan listrik, yaitu hubungan antara muatan listrik dengan energi listrik. Yang ketiga, perbedaan dan hubungannya, yaitu perbedaan dan hubungan arus serta tegangan listrik. Yang keempat adalah persamaan besaran, yaitu persamaan yang digunakan pada besaran arus dan tegangan listrik. Yang kelima adalah penyebab dan pencegahannya, penyebab konsleting listrik, serta bagaimana cara mencegahnya. Baiklah, saya akan membahas yang bagian pertama, yaitu definisi arus listrik, yaitu hubungan antara kuat arus, jumlah elektron, serta waktu. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penampang penghantar dalam tiap satuan waktu. Besaran ini dilambangkan dengan I dan dapat dinyatakan dalam satuan ampere. Jika besar jumlah muatan yang mengalir, atau dengan simbolnya Q, dalam satuan waktu, yaitu T per detik, kita dapat merumuskannya menjadi I sama dengan Q per T, dimana arus listrik ini sebanding dengan jumlah muatan yang mengalir dalam waktu per detiknya. Lalu yang kedua adalah definisi tegangan listrik, yaitu hubungan antara muatan listrik dengan energi listrik. Energi listrik atau disimbolkan dengan W merupakan energi listrik untuk satuan joule, di mana 1 joule energi dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan sebesar 1 coulomb dengan beda potensial 1 volt. Sehingga energi listrik ini sebanding dengan muatan listrik, di mana 1 joule energi listrik sama dengan 1 coulomb dan 1 volt. Hingga dari itu, muatan listrik ini sebanding dengan energi listrik, dan muatan listrik ini jika bertambah, maka muatan listrik pun akan bertambah. Dan begitu sebaiknya, jika muatan listrik itu berkurang, maka energi listrik pun akan berkurang. Lalu yang ketiga adalah perbedaan dan hubungannya, yaitu perbedaan dan hubungan arus serta tegangan listrik. Apa itu tegangan? Tegangan adalah perbedaan potensial muatan antara dua titik di dalam suatu medan listrik. Kalau arus adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik dalam suatu rangkaian. Dalam aliran listrik ini, tegangan menjadi penyebab sesuatu itu terjadi, serta arus menjadi akibat atau dampak dari benda itu terjadi. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, ketika kalian mendorong meja, maka meja itu akan bergerak. Dengan penyebabnya kalian mendorong dan akibatnya mejanya bergerak, maka tegangan yang kalian berikan akan mengakibatkan arus atau akibatnya bergerak. Sehingga tegangan antara dua titik tersebut sama dengan beda potensial listriknya. Dengan
nama gaya gerak listrik, bisa disebut dengan GGL, yang bertanggung jawab atas pergerakan elektron atau arus listrik. Aliran elektron dipaksa bergerak oleh tegangan, yaitu oleh arus. Tegangan mewakili potensi setiap muatan listrik untuk bekerja. Maka seperti tegangan itu sebenarnya diam, tapi karena ada arus dia menjadi bergerak dan menyebabkan suatu aliran listrik itu bekerja. Maka tegangan dan arus ini saling berhubungan atau berkausalitas. Nomor 4 yaitu persamaan besaran, di mana persamaan yang digunakan pada besaran arus dan tegangan listrik. Tegangan dan arus serta hambatan ini dapat disimbolkan dengan V sebagai tegangan, R sebagai hambatan, dan I sebagai arus. Di mana V atau tegangan sebanding dengan arus dan hambatan. Maka jika suatu tegangan itu semakin besar, maka arus itu pun serta hambatan juga akan semakin besar. Begitu sebaliknya, jika tegangan semakin kecil atau merosot energinya, maka hambatan dan arus itu pun akan semakin lemah dan lambat energinya. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah penyebab dan pencegahannya, yaitu penyebab konsleting listrik serta bagaimana cara mencegahnya. Sebelum itu, konsleting listrik atau disebut short circuit adalah suatu keadaan di mana terjadinya aliran listrik yang mengalir tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh hambatan, karena hambatan itu bernilai sangat kecil dan menyebabkan lonjakan arus listrik yang cukup besar, sehingga penampang atau penghantar listrik tidak mampu lagi untuk mengalirkan arus listrik tersebut. Di mana penyebab konsleting listrik itu ketika suatu kabel, baik itu positif, mengalir menuju kabel lainnya yang bermuatan negatif, maupun sebaliknya negatif menuju ke positif, baik secara langsung maupun dihantarkan oleh benda yang dapat menghantarkan listrik, itu akan menyebabkan suatu konsleting listrik. Bisa melalui dirinya sendiri, yaitu positif dan negatif, maupun melalui perantara lain seperti besi, aluminium, serta benda-benda yang dapat mengantarkan listrik, sehingga menyebabkan konsleting listrik. Lalu bagaimana cara kita mencegah agar tidak terjadinya konsleting listrik tersebut? Yang pertama yaitu selalu mengganti komponen listrik dengan daya yang sesuai dan berstandar SNI, dimana jika benda tersebut sudah berstandar SNI, maka benda itu sudah diuji coba dan dijamin akan kualitas dan daya tahannya, sehingga lebih baik membeli benda yang berstandar SNI. Lalu yang kedua ada tambahkan paralon khusus di kabel instalasi supaya kabel aman dari gigitan tikus. Jika kita menambahkan paralon khusus pada kabel instalasinya, maka kabel itu akan lebih kuat akan serangan dari lingkungan seperti gigitan tikus ataupun hujan, air, atau sesuatu yang mengganggu di luar. Dan yang ketiga adalah batasi beban listrik melalui kabel ekstensi, karena dapat menyebabkan panas yang berlebih pada terminal dan kabelnya.
Maka jika untuk menggunakan listrik tersebut harus secukupnya kalau bisa. Jangan berlebihan karena dapat menyebabkan kabel tersebut panas sehingga menyebabkan konsleting listrik. Dan juga kalau kita mengurangi penggunaan listrik, kita pun akan menghemat listrik tersebut dan bisa menggunakannya untuk beberapa hari ke depan. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.